2, 3. Satu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kita dari kelas 9 9 Banat, izin wawancara. Bapak. Ini pelajaran apa nih? Bahasa Indonesia. Temanya abang pelajarannya apa? Tentang Kayak nanya-nanya guru. mengajar. Oh. Iya. Silakan Jadi dari kalian kelas 19 ada beberapa pertanyaan Iya. tentang Tentang secara seputar umumnya. mengajar gitu. Oke. Pertanyaan pertama, Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengatasi siswa atau siswi yang sulit diajar? oke, gini. Jadi kan kita sebagai guru pasti punya prinsip yang beda-beda. Iya. Pertama, kita sebagai guru harus mengetahui bahwasannya semua siswa dan siswi ini beda-beda orangnya. Nah, makanya salah satu ada pembelajaran guru itu kita harus memahami siswa dan siswi. Jadi pertama, kayak minggu pertama kita nggak ada pembelajaran, itu kita masuk, akan tetapi di situ guru harus menilai gimana sih karakter anak-anak supaya kita bisa memahami dan menyampaikan ilmunya, supaya anak-anak tersebut bisa memahami apa yang dijelaskan dengan gurunya. Itu mungkin itu yang pertama. Udah, Terus ada lanjutannya. Nggak ada lagi. tidak mau lanjut aja. Lanjut pertanyaan kedua. Terus apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapin sebagai guru gitu? Terus Oke. atasinnya gimana? Oh, oke. Jadi pertama, kalau memang guru ini kan berarti di lingkungan sekolah. Nah, beberapa aspek sih sebenarnya. Kalau permasalahan bisa dari interatasan atau di siswa-siswinya. Kalau di atasan mungkin ya di sebagai tempat pasti seperti yang jelaskan di hadis, semua kepala itu beda pendapat. Jadi kalau sekolah itu harus memiliki satu tujuan, visi dan misi. Itu terkadang suatu permasalahannya itu karena atasannya saja atau di bagian guru-guru aja belum menjadikan visi misi itu jadi satu. Jadi ketika kita misalkan ada guru A dan guru B bilang gini, tapi guru B ini kontra. Itu permasalahannya. Yang kedua, komunikasi antara guru A dan B itu kadang beda. Maka dari itu kita setiap sekolah, setiap instansi itu harus memiliki ketua yang satu. Jangan beberapa ketua. Kalau beberapa ketua nanti bingung. Misalkan kita nanya ke orang ini, ketua yang satu, seperti ini, oh nggak bisa. Yang seperti ini bisa. Jadi kan nggak bisa. Jadi ketua satu instansi itu harus satu ketua. Instansi itu kayak sekolah, tempat, kayak kampus. Nah, untuk permasalahan yang kedua yang di anak-anak. Nah, tadi menghadapi apa tadi pertanyaannya? Menghadapi tantangan terbesar. Nah, tantangan terbesar yaitu anak-anak yang bisa dibilang ada beberapa anak-anak mungkin dia terpaksa dengan sekolah ini atau tuntutan dengan orang tua. Kalau memang hati sudah tidak ingin di sini itu susah. Itu. Jadi mungkin kita tantangan terbesar itu menjelaskan atau memahami anak tersebut bahwasannya apa yang diinginkan orang tua untuk kalian masuk siswa dan siswi ini ke sekolah ini itu yang terbaik. Itu. Oke. Udah next ya. Next. Gimana cara Pak Tarik menerapkan kedisiplinan dibarengi pendekatan ke siswa atau siswi? Oke. Kedisiplinan. Masalah kedisiplinan itu pertama kita harus menjadi contoh karena kita sebagai guru. Karena di semua sistem misalkan ketika kita sholat kita mengikuti imam itu ketuanya, berbaris itu ketuanya PDB. Jadi kalau masalah kedisiplinan itu anak-anak itu dia bakal mungkin bisa peka ketika melihat gurunya disiplin, itu pertama. Kedua, mungkin kita bisa kalau memang anak tersebut tidak bisa memahami bahwasannya kedisiplinan itu penting, kita diskusi kepada orang tua. Terkadang orang tua tidak membantu untuk mensukseskan proses kedisiplinan kita ini. Jadi misalkan kita bilang besok seragamnya ini, tapi orang tua tidak ada yang setuju, tidak ada yang sepakat karena mungkin di zaman sekarang orang tua sebagian ada yang kerja, jadi nggak sempat untuk membantu kedisiplinan anak-anak. Gitu. Cara pendekatannya kita menjelaskan ke orang tua. Pertama kalau memang nggak bisa kita membuat kayak forum rapat, kumpul, kalau nggak nasihat face to face kepada murid tersebut. Gitu. Lanjut aja. Bagaimana sih Bapak itu kayak mengimbangi antara ngajar sama kehidupan pribadi Bapak? Oke, jadi gini, kita mungkin
ada fase-fase kita akan berubah. Misalkan kalian sekarang siswa dan siswi. Nah itu nanti fase kalian ya masih waktunya belajar. Nanti kalian ke depannya, contohnya kita akan ke depannya akan berubah menjadi dewasa, lebih dewasa lagi, dan kita bisa menjelaskan apa itu maksud prioritas. Nah kita harus jadi orang yang prioritas kan. Misalkan kita di sekolah kita itu profesional, kita harus jadi orang profesional. Misalkan bapak nih, tipikal bapak orang misalkan di luar, ya udah di luar, jangan ada gabung-gabung ke sekolah lagi, supaya tujuan dan visi misi sekolah itu ya cukup di sekolah. Fokus Ketika di rumah ya fokus ketika ini, kemana-mana nggak dibawa-bawa kemana-mana lagi. Karena terkadang takutnya nanti kalau dibawa-bawa itu ada kesalahan sedikit, jadi agak riwah gitu loh. Iya itu maksudnya. Ya tanya nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini izin buat wawancarain Bapak. Iya, insyaallah. Hai. Dari kelas berapa? Dari kelas 9 Banat. Tugas apa ini? Tugas bahasa Indonesia. Disuruh buat? Wawancara atau podcast gitu. Oh, tentang? Tentang seputar mengajar sama kayak mau nanya-nanya Bapak merantau dari Jawa Timur ke sini. Oh, oke. Tanya. Langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Betul. Apa alasan Bapak merantau dari Jawa Timur ke Depok ke Jakarta? Alasan merantau dari Jawa Timur ke Jakarta ya. Tentunya saya ke Jakarta bukan lain dan bukan bukan ada gimana ya ngomongnya, bukan lain hanya untuk menuntut ilmu gitu. Untuk ya menambah ilmu yang mana saya masih bodoh dengan namanya ilmu juga kan. Makanya alhamdulillah diterima di Lipia Jakarta, di Jakarta Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah dan ini kesempatan yang sangat langka banget. Jadi anak dengan pertimbangan kemudian dukungan orang tua, anak memutuskan untuk mengambilnya, dan alhamdulillah sampai sekarang ya betahlah di Jakarta Selatan. Jadi merantau dari Jatim ke Jakarta ya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut ilmu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus Mau lanjut ke langsung pertanyaan kedua aja ya. Oke. Oke. Ini pertanyaannya banyak ini kayaknya. Ada 5. Ada Oh, lima. ada 5. Oke. Apa alasan Bapak setelah merantau lalu memilih ngajar di Nur Iman? Apa tadi? Coba diulang. Alasan Bapak merantau terus ngajar di Nur Iman apa? Alasan saya merantau tadi udah ya. Iya, Terus berarti sekarang alasan alasan Bapak saya mengajar di Nur mengajar Iman di sini. setelah itu. Jadi ceritanya itu saya juga nggak kepikiran untuk ngajar di mana-mana. Tapi sebelumnya saya emang cari-cari ya kesibukan. Iya. Kesibukan kan ada grup grup Lipia gitu, mahasiswa gitu. Dan alhamdulillahnya pada suatu ketika itu semester 1 mau liburan semester 1 itu alhamdulillah sama Pak Noval, Ustaz Noval itu saya dikabarin kalau temennya Ustaz Noval itu dia nawarin Pak Noval buat ngajar. Nah ternyata temennya ini itu tidak diterima di sini qadarullah. Makanya Pak Noval ngajak Ana untuk bergabung di Nur Iman ini. Jadi wasilah
saya ngajar di Nur Iman ini ya dari Pak Noval sih. Diajak gitu. Iya diajak. Jadi saya nggak kepikiran untuk ngajar di Depok, nggak kepikiran gitu. Bapak pas merantau ke sini cuman mikir kuliah aja gitu. Kuliah aja. Ya. Tapi atas kemauan sendiri ngajar. Atas kemauan sendiri. Dan jujur saya ketika pertama kali nerima tawaran dari Pak Noval atau Ustaz Noval itu jujur saya nggak bilang ke orang tua dulu. Oh, iya. Ya. Jadi emang diem lah istilahnya. Tapi sekarang orang tua tahu. Alhamdulillah udah tahu. Pas Bapak masuk ke Nur Iman baru dikasih tahu gitu. Iya, paling jarak sepekan 2 pekan lah. Tapi pas tahu ada kayak sesuatu atau Kontra biasa-biasa atau aja. apa. Ya pokoknya orang tua tetap nasihatin buat intinya jangan sampai melalaikan belajarnya lah. Kan tujuannya kesini kan untuk belajar, ya untuk kuliah. Jadi jangan sampai lalai gitu. Intinya gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak culture shock Bapak setelah merantau dari Jawa ke sini? Culture shock ya, Iya. culture shock. Kaget. Oke, kaget. Lingkungan. Yang saya ingat yang pertama itu tentang ini sih, adaptasi yang mana di Jawa Timur itu di sana nggak minim banget kemacetan gitu. Apalagi di daerah saya itu juga minim banget. Tapi kalau di daerah kayak Surabaya, Malang, kalian tahu itu emang parah sih macetnya. Dan ketika saya kesini, saya emang kaget banget seramai itu. Di mana-mana macet. Ya, Ada. bahkan kata seseorang sampai ada yang menyebutkan itu lautan manusia ya kan. Ya, sampai gitu. Jadi emang separah itu kemacetan ketika di Jakarta. Dan itu yang pertama kali yang paling parah banget itu ketika Ramadan. Saya disuruh imami di sini. Kemudian ketika saya berangkat dari Jakarta Selatan sore, nah itu kesini di Margonda itu macet parah. Yang harusnya ditempuh setengah jam itu kemarin ditempuh 1 jam lebih. Wah, Jadi emang itu. ya separah itulah. Terus Kemudian yang kedua paling tentang ini Tata bahasa lingkungannya beda. ya bahasanya juga itu juga agak asing-asing semua kan saya orang Jawa, sini banyak orang Sunda kan ya, Sunda. Berarti di sana biasa pakai bahasa daerah. Bahasa daerah itu. Jadi bahasa itu emang membuat saya ini ya kaget lah gitu dengan keadaan di sini. Juga ada kata-kata yang menurut di Jawa kan ya, di Jawa kasar. itu kasar. Di sini biasa. Ternyata di sini baru tahu kalau itu udah Beda di kebiasaan gitu. Iya. Udah biasa gitu. Udah jadi adat lah gitu. Ada. Kemudian yang ketiga itu culture shock mungkin di ini ya, makanan juga. Makanan. Apa tuh? Lebih spesifiknya di Depok sini. Ah. Jadi Dia saya kaget ketika di Depok sini udah mau 1 tahun di Depok sini. Saya kaget kalau di sini itu ternyata harga makanan sama di Jakarta Selatan saya ngekos atau ngontrak itu beda jauh kayaknya. Misalkan kalau lebih murah. lebih Lebih murah di Depok. Iya. Misalkan kayak Padang gitu, nasi Padang. Saya di Jakarta Selatan pernah beli itu 13.000. Itu paling murah, itu paling lauk ayam ya, ayam biasa. Terus kalau di sini pas waktu di sini beli di di belakang itu dekat Indomaret Iya. itu cuma 10.000. Dan selisih 3.000 itu kalau buat anak
mahasiswa Merantau, juga lumayan. lumayan gitu. Jadi emang sebegitu murahnya gitu. Terus juga makanan Batagor ya, Batagor Iya. di Jakarta Selatan saya sering beli 7.000 itu dapatnya dikit gitu. Dan ketika di sini saya coba beli Batagor di sini, wah masya Allah 7.000 udah Udah kenyang. lah. Kenyang. Ada lagi. Udah sih. Itu. Itu aja. Kita lanjut. Itu. Berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana Bapak mengimbangkan waktu kuliah dan kerja bersamaan gitu? Mengimbangkan waktu kuliah. Oke, jadi sebenarnya juga ini jadi problem dari mahasiswa yang mana dia mempunyai kerjaan sampingan atau kegiatan sampingan, dan itu pasti memengaruhi belajarnya. Yang awalnya misalkan saya dulu sebelum ngajar itu saya belajarnya itu lebih banyak waktunya, pagi digunakan untuk belajar, kemudian malam juga. Nah, ketika mengajar itu karena pagi di sini jadi nggak bisa buat belajar. Kemudian ketika malam udah capek habis kuliah, ya belajar kurang maksimal gitu. Itu adalah problem mahasiswa yang memiliki pekerjaan sampingan. Ya. Dan itu emang awal dulu juga saya sudah sadar kalau misalkan konsekuensi saya ngajar nanti bakalan gini gitu. Jadi ya emang saya udah siap dengan konsekuensi itu. Dan untuk cara mengimbanginya pastinya ya yang pertama itu saya berdoa meminta pertolongan pada Allah ya, pastinya, buat dimudahkan gitu. Pasti tidak lupa. Kemudian yang kedua itu yang penting mahasiswa itu harus pintar-pintar dalam memanage waktu, mengatur waktu. Itu yang paling penting. Dan saya mengatur waktunya itu ya, jadi pagi itu untuk ngajar, kemudian nanti siang kuliah, kemudian malamnya itu saya di dalam diri saya ada prinsip yang penting malam itu harus ya belajar lah istilahnya. Capek nggak capek belajar ya, gitu. walaupun itu 15 menit, 30 menit, yang penting ada waktu buat belajar gitu. Itu. Kemudian yang ketiga ya pastinya minta doa orang tua gitu. Harus itu pasti. Pasti. Udah, Itu lanjut. Oke, kita next. Kemudian? Pertanyaan Terus terakhir. pendapat Bapak mengenai pengalaman mengajar, kan baru pertama kali ya? Ya, Itu pertama kali. gimana gitu rasanya? Rasanya ngajar. Jadi guru itu pertama kali. Ini lebih ke kesan ya. Iya, Kesan. kesan. Saya ngajar di Nur Iman ini. Ya jadi apa ya namanya? Kan saya juga masih masih baru lulus juga dari pondok, jadi belum ada pengalaman mengajar, dan ini adalah pengalaman pertama saya ngajar di di lembaga yang masya Allah ini, di PKBM ini. Ya alhamdulillah, ya pastinya namanya awal-awal cari pengalaman atau awal-awal mencoba hal baru, itu pasti ada tantangan, ada rintangan kan ya, pasti dan itu tidak akan luput dari setiap orang. Pasti setiap orang yang mencoba hal baru pasti ada aja yang mengganggu dia gitu. Ya seperti saya sendiri juga seperti itu. Jadi ketika pertama kali di Nur Iman ini ngajar di sini itu ya ada rintangan, ada problem lah gitu. Sudah. Terus setelah ngajar Bapak mau rencananya gimana? Setelah ngajar, lulus kuliah terus. setelah lulus S1. ya pengennya sih mau lanjut S2 ya, tapi
nggak tahu nanti kalau misalkan Allah apa namanya hati ini untuk pengen mencari pendamping baru ya, pendamping hidup ya. Jadi ya Lihat semoga nanti. aja ya dikasih yang terbaik lah. Amin. Tuh, Udah kali ya? pastinya. Udahan. Gimana? Ya udah. Nah, Terima Ada kasih yang banyak, lain? Pak. udah Pak. Gitu aja. Makasih Bapak. Makasih ya, Pak.